Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya punya channel baru dan channel ini khusus untuk renungan dan cover lagu rohani. Saudara-saudara bisa mengikutinya di channel Vejo World. Nanti saya akan berikan link di deskripsi video ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Kristen boleh bercerai. Mungkin sebagian dari saudara ketika melihat judul ini akan segera menyimpulkan bahwa ini ajaran sesat, ini ajaran salah, tanpa perlu menontonnya terlebih dahulu. Tapi terima kasih buat saudara yang memutuskan untuk menontonnya terlebih dahulu. Anda termasuk orang cerdas yang tidak menilai satu video hanya dari melihat judul. Untuk itu, saya menyarankan saudara untuk mengikuti penjelasan saya dalam video ini sampai selesai. Jangan di-skip supaya saudara benar-benar memahaminya. Simak terus. Poin yang pertama, tidak boleh bercerai. Saudara-saudara, Alkitab dengan jelas melarang adanya perceraian. Hal ini tercatat dalam ayat berikut ini. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-16. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan, jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Pertama Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Melalui ayat-ayat ini, kita melihat bahwa perceraian itu tidak diperbolehkan oleh Tuhan sendiri. Nah, dengan demikian, maka jika perceraian terjadi, maka pelanggaran terhadap tidak boleh diceraikan manusia pun terjadi. Dan ini adalah dosa. Tapi saudara, apakah larangan ini bersifat mutlak atau tidak boleh cerai dengan alasan apapun? Simak poin berikut. Poin yang kedua, boleh bercerai. Saudara-saudara, sekarang kita akan melihat ayat yang secara eksplisit memperbolehkan perceraian itu terjadi. Perhatikan ayat ini. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena sinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat sinah. Matius 19 ayat yang ke-9. Sekarang perhatikan dalam terjemahan lain. Aku berkata kepadamu, jika seorang suami menceraikan istrinya untuk kawin dengan perempuan lain, orang itu bersinah. Orang boleh bercerai dan kawin lagi hanya karena alasan bahwa istrinya mempunyai hubungan seks dengan laki-laki lain. Perhatikan, yang dimaksud dengan kata sinah dalam terjemahan baru adalah hubungan seks dengan laki-laki lain dalam terjemahan lain. Ini artinya sinah yang dimaksud bukanlah sinah dengan pikiran seperti dalam ayat ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Matius pasal 5 ayat yang ke-28. Dalam terjemahan lain berbunyi demikian, tetapi aku berkata kepadamu, jika ada orang yang memandang perempuan dengan pikiran penuh hawa nafsu, orang itu sudah berbuat zina dengan perempuan itu dalam pikirannya. Saudara-saudara, konteks persinahan yang terjadi dalam Matius 19 ayat yang ke-9 adalah persinahan secara fisik, yakni hubungan seks.
Sedangkan teks Matius 5 ayat yang ke-28 itu persinahan melalui pikiran. Nah, pengecualian atas perceraian itu karena sudah terjadi persinahan secara fisik, yakni berhubungan seks bukan dengan suami atau istri sendiri. Jadi bukan persinahan melalui pikiran. Jadi perceraian boleh terjadi jika salah satu dari pasangan suami istri telah berhubungan seks dengan orang lain. Alasan inilah yang alkitabiah. Poin yang ketiga, keberatan terhadap cerai karena sinah. Saudara-saudara, sebagian orang akan menolak pandangan cerai karena sinah ini sebab mereka terlebih dahulu telah menerima ajaran tidak boleh cerai dengan alasan apapun, baik dari pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak benar-benar memahami topik ini dengan baik, sampai pada gembala-gembala sidang jemaat. Untuk itu, saya akan menjawab beberapa keberatan dari mereka. Yang pertama, cerai itu diizinkan karena ketegaran hati bangsa Israel. Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, maka Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian." Matius pasal 19 ayat yang ke-8. Kalimat "tetapi sejak semula tidaklah demikian" dalam teks ini sepertinya memberi kesan bahwa pengecualian perceraian karena sinah itu awalnya tidak ada. Menjadi ada ketika bangsa Israel tegar hati atau ngotot ingin bercerai. Apakah benar demikian? Mari perhatikan konteks ayat ini. Dalam Matius 19 ayat yang ketiga, orang-orang itu bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-6, Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan mereka, tetapi ia lebih dahulu membicarakan peraturan umum atau keadaan idealnya, yaitu orang tidak boleh bercerai. Lalu dalam Matius 19 ayat yang ke-7, mereka bertanya, mengapa Musa menyuruh memberi surat cerai? Dan Yesus menjawab dalam Matius 19 ayat yang ke-8, karena ketegaran hatimu. Lalu dalam Matius 19 ayat yang ke-9, ia menekankan lagi bahwa orang tidak boleh bercerai. Tetapi sekarang ini ia memberikan perkecualian, yaitu kalau terjadi persinahan. Jadi, baru dalam Matius 19 ayat yang ke-9 ini, Yesus menjawab pertanyaan mereka dalam Matius 19 ayat yang ke-3. Dengan demikian, kesimpulan seluruhnya adalah sebagai berikut. Terhadap pertanyaan apakah boleh seseorang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja, Yesus menjawab tidak. Orang hanya boleh bercerai kalau terjadi persinahan. Nah, sekarang mengenai ketegaran hati dan sejak semula tidaklah demikian. Yang perlu kita ketahui bahwa Musa tidak sementara menghalalkan perceraian dan menganggap tidak dosa. Karena itu Yesus berkata, karena ketegaran hatimu, maka Musa mengizinkan hal itu. Jadi, supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk seperti istri dipukul, tidak diberi makan dan sebagainya, maka Musa akhirnya mengizinkan perceraian. Nah, teks tentang perceraian pada zaman Musa itu berbeda dengan perceraian yang dimaksud pada teks Matius 19 ayat yang ke-9. Konteks perceraian dalam zaman Musa itu bukanlah perceraian yang terjadi karena persinahan seperti yang Yesus bicarakan dalam Matius 19 ayat yang ke-9. Kata-kata "tetapi sejak semula tidaklah demikian" mungkin merujuk pada keadaan ideal, pada saat tidak ada dosa, pada saat pernikahan itu pertama-tama diadakan oleh Allah. Memang pernikahan diadakan bukan supaya ada perceraian. Saudara-saudara, Musa menyuruh seorang suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan surat cerai. Itu tidak berarti bahwa perceraian itu diizinkan. Perceraian tetap dilarang, tetapi diberikan peraturan kalau hal itu terjadi. Sekarang perhatikan ayat ini. Ulangan pasal 21 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya,
dalam terjemahan King James artinya hate atau dibenci, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai. Dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama. Dialah yang mempunyai hak kesulungan. Saudara-saudara, apakah teks ini mengizinkan poligami? Dan lebih-lebih, apakah teks ini mengizinkan seorang yang melakukan poligami itu mencintai seorang istri dan membenci istri yang lain? Tentu saja tidak. Tetapi Tuhan tahu bahwa ini pasti akan terjadi. Dan karena itu, di sini ia memberikan peraturan kalau hal itu terjadi. Demikian juga dalam konteks cerai karena zina. Tuhan tidak menyetujui perceraian, tapi jika terjadi perceraian, maka aturannya adalah hanya karena zina. Saudara-saudara, jika pengecualian perceraian karena zina ini awalnya tidak ada, artinya tidak boleh cerai dengan alasan apapun termasuk karena zina, lalu menjadi ada karena ketegaran hati orang Israel, maka itu sama saja kita menganggap Allah adalah Allah yang merevisi hukumnya demi untuk mengikuti keinginan manusia. Apakah hukum Allah bergantung pada apa yang diinginkan manusia? Jelas tidak. Atau apakah Allah adalah Allah yang terpaksa memperbaharui hukum yang sudah Dia tetapkan demi kepentingan manusia? Ini jelas tidak. Kalau begitu, maka pengecualian karena zina dalam ayat ke-9 dari Matius 19 itu sudah ada dari awalnya dan dibukakan oleh Yesus. Yang kedua, cerai artinya tidak mengasihi. Saudara-saudara, tidak cerai tidak selalu berarti mengasihi. Ada suami yang tahu istrinya selingkuh dan dia tidak menceraikan istrinya, tapi dia membalas dengan selingkuh juga. Tindakan kasih itu adalah memaafkan kesalahan suami atau istri dalam konteks perselingkuhan. Kalau tidak bercerai tapi tidak memaafkan kesalahan, malah membalas dengan perbuatan yang sama yakni selingkuh, justru ini bukan tindakan kasih. Saudara-saudara, cerai tidak selalu tidak mengasihi. Saya beri ilustrasi. Anda kerjasama dengan teman Anda, lalu suatu ketika Anda mendapati bahwa teman Anda menipu Anda, sehingga Anda mengalami kerugian cukup banyak. Seharusnya Anda bisa memproses dia secara hukum, tapi tidak Anda lakukan. Anda cukup mengampuni dia saja, tapi tidak menjalin kerjasama kembali. Di mana tindakan kasihnya? Tindakan kasihnya terletak pada saat Anda tidak memproses secara hukum. Mengampuni tidak harus menerima kembali, karena dalam kasus ini tidak ada jaminan dia tidak akan mengulangi lagi. Selain daripada itu, kita harus menjadi bijak setelah kejadian yang merugikan kita agar tidak terulang lagi. Demikianlah dalam konteks cerai karena zina ini. Jika ketahuan, maka Anda harus mengampuni. Tapi tentang menerima kembali, itu bukan suatu keharusan. Menerima kembali pasangan yang telah berzinah itu baik, dan tidak menerima kembali pasangan yang telah berzinah itu pun tidak salah. Yang ketiga, cerai artinya rumah tangga telah hancur. Saudara-saudara, yang perlu kita pahami bahwa kehancuran sebuah rumah tangga bukan baru dimulai saat terjadinya perceraian, tapi saat terjadinya persinahan. Sudah ada pengkhianatan terhadap janji nikah, karena jelas suami atau istri sudah tidak satu daging lagi dengan pasangan sah mereka masing-masing. Jadi cerai adalah dampak dari persinahan, sedangkan penyebabnya adalah persinahan. Poin yang keempat, apakah cerai karena zinah bersifat mutlak?
Saudara-saudara, pengecualian cerai karena zina ini tidak bersifat mutlak. Ini tergantung pribadi masing-masing. Jika saudara masih mencintai pasangan saudara dan tidak ingin cerai dengan harapan pasangan Anda akan berubah atau bertobat, maka ini tindakan benar. Tapi menceraikan pasangan yang bersinah juga tidak salah, karena kitab suci tidak melarang hal ini. Poin yang kelima, contoh pengecualian dalam kitab suci. Sekarang saya tunjukkan salah satu contoh pengecualian dalam kitab suci. Manusia ditetapkan mati satu kali saja. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Sekarang lihat ayat berikut ini. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Yohanes 12 ayat yang ke-17. Lazarus dibangkitkan Yesus. Ini jelas bahwa Lazarus akan mengalami kematian yang kedua. Nah, apakah Lazarus yang mengalami kematian sebanyak 2 kali akan dianggap tidak benar? Karena Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27 mengatakan tiap orang mati hanya sekali? Jelas tidak demikian. Karena Ibrani 9 ayat yang ke-27 itu prinsip umum, sedangkan kasus Lazarus adalah pengecualian. Jadi tidak boleh bercerai itu prinsip umum, sedangkan cerai karena zina itu pengecualian. Kesimpulannya adalah, cerai karena zina itu diperbolehkan oleh kitab suci. Sebab jika tidak, maka harusnya ayat pengecualian karena zina ini tidak perlu ada. Dengan demikian, maka tidak boleh cerai itu akhirnya bersifat mutlak dengan alasan apapun. Demikianlah penjelasan saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.